Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat peta dengan online dan offline menggunakan OpenStreetMap dan GeoSM. Dengan saya sendiri, Sandi Budi Bowo, sebagai dosen pengampu. And for everyone who don't speak Indonesian, actually I made this video for my Indonesian student, so I will have to speak in Indonesian, but I hope that you can still follow this video because everything is written in Indonesian here. And if you have any question, please do not hesitate to write a comment below. Jadi untuk memulai untuk OpenStreetMap di sini ada dua cara untuk membuat peta atau mengedit feature di dalamnya. Yang pertama online di www.openstreetmap.org maksud saya. Lalu dan kita bisa menggunakan metode offline menggunakan GeoSM. Jadi kita akan coba saja langsung menggunakan www.openstreetmap.org. Di situ kita sebelum bisa mengedit di situ ada tombol login dan sign up. Kalau misalnya belum mendaftar, kita sign up saja dengan memasukkan email address, terus display name, username-nya nanti yang diinginkan apa, lalu password-nya seperti apa. Setelah itu kalau sudah sign up dan sudah punya akun, tinggal login saja dengan memasukkan email atau username dan password di situ. Ini kalau sudah login seperti ini tampilannya, saya menggunakan akun Surveo di situ. Dan saya akan mengedit daerah yang bernama Pakem di sebelah utara kota Yogyakarta. Bisa di zoom in, bisa di zoom out untuk proses edit di sini. Dan sebelum kita melakukan edit, di situ ada panduannya. Jadi tinggal di sini dipilih yang start the walkthrough. Kita akan coba lihat panduannya sedikit, sebentar saja. Yang pertama untuk navigasinya bisa dengan klik kiri, klik kanan di sana untuk navigasi di OpenStreetMap ini. Lalu yang akan kita edit adalah objek yang ada di peta yang disebut dengan feature di situ. Lalu feature ini terdiri dari 3, ada point, ada line, dan area. Ini seperti di software JS yang lainnya, biasanya point, line, dan polygon. Dan kadang di OpenStreetMap ini juga disebut untuk point bisa juga disebut nodes, dan untuk line dan area disebut dengan ways, seperti itu. Lalu setelah kita gambar poinnya, line atau areanya, kita bisa memasukkan informasi tentang feature yang sudah kita edit di situ dengan mengisikan formulir yang ada di sebelah kiri layar. Jadi ada feature editor di situ, tinggal kita edit saja informasi-informasi yang berkaitan dengan objek yang kita gambarkan di OpenStreetMap, seperti itu. Secara sederhananya seperti itu, jadi langsung saja kita coba langsung start untuk membuat petanya. Saya zoom ke daerah perempatan Pakem di sini. Yang pertama, saya akan mencoba membuat point di situ. Selain itu juga akan membuat line dan area. Untuk point, tinggal klik saja salah satu point di situ, diklik di sini, lalu kita arahkan ke sebelah kiri, di situ tinggal diklik pointnya, dan memasukkan informasi tentang point itu sendiri. Saya di sini memasukkan titik pengamatan dengan deskripsi pengamatan praktikum. Lalu saya edit sedikit untuk nama titik pengamatannya, jadi saya masukkan titik pengamatan 1. Setelah itu, kalau sudah, tinggal kita save dan upload di sini, sebelah kanan atas layar. Setelah itu,
Kalau sudah sudah oke, tinggal kita cek dulu. Kalau sudah oke, tinggal kita upload saja. Tunggu proses uploadnya selesai dan sudah tampil di OpenStreetMap. Jadi sesederhana itu. Lalu untuk Line itu hampir sama. Pada prinsipnya kita tinggal digitasi saja dan memasukkan informasi yang ada di OpenStreetMap di sebelah kiri layar di feature editor di sini. Setelah itu kita akan mencoba membuat area. Untuk area pengamatannya digitasi dulu. Setelah itu memasukkan nama poligon ini sebagai area pengamatan 1 misalnya. Setelah itu kita tinggal save dan upload di OpenStreetMap. Jadi di sini ada 2 feature yang saya edit sebelum saya upload. Sekarang tinggal saya upload saja. Untuk komen tentang deskripsi tentang apa yang saya upload, saya taruh di sini. Terus saya klik upload. Terus setelah itu sudah selesai. Dan ada historinya. Yang pertama tadi saya hanya mengupload titik pengamatan 1 yang digambarkan dengan kotak warna oranye di sini, yang kecil. Setelah itu area pengamatan 1 dan garis pengamatan 1 di sini, yang kotak oranye agak besar di sini. Untuk offline editing di OpenStreetMap kita bisa menggunakan GeoSM dengan cara mendownload dulu aplikasinya di geosm.openstreetmap.da. Terus kalau belum punya Java Runtime Environment, tinggal di-download saja. Jadi cara downloadnya kita buka websitenya geosm.openstreetmap.da. Terus kita tinggal download installernya, mau bisa pakai yang Windows atau Mac OS. Terus kalau belum punya Java Runtime Environment, tinggal di-download saja, semuanya free. Setelah itu, saya asumsikan semuanya sudah menginstal GeoSM, jadi tinggal di-open saja GeoSM-nya. Dan ini tampilan di GeoSM. Seperti ini untuk interface-nya. Setelah itu kita masukkan di sini untuk edit dan preference, kita konekkan antara aplikasi GeoSM ini dengan akun yang sudah kita buat pada saat online tadi. Caranya, yang pertama kita klik edit, preference, dan kita masuk ke connection setting, kita masuk ke use basic authentication. Jadi kita masukkan username dan password seperti yang tadi. Setelah itu kita klik OK saja, dan kita coba download data. Jadi sebelum kita bekerja secara offline, kita download dulu data area yang mana yang akan kita edit, setelah itu baru kita bisa bekerja secara offline seperti itu. Jadi cara untuk download datanya bisa file, download data seperti ini, dan kita pilih area yang akan kita edit. By default ini areanya ada di Eropa, tapi kita bisa geser ke Indonesia, seperti itu. Lalu untuk areanya, kalau bisa jangan terlalu banyak, karena mungkin akan di-reject by server. Jadi kita coba untuk download areanya, kita pilih saja, kalau Pulau Jawa masih terlalu luas ya. Provinsi Yogyakarta juga masih terlalu luas, jadi saya langsung masuk ke lokal saja untuk daerah Pakem di sini. Ini sudah bisa diterima sama server, jadi sudah bisa disetujui sama server, jadi langsung kita download saja. Setelah download, ada proses render sedikit di sini, tapi karena areanya tidak terlalu luas, jadi rendernya cepat saja di situ. Dan di sini ditampilkan peta area yang sudah kita download itu tadi. Kalau yang saya edit secara online itu tadi ada di sini untuk titik, garis, dan poligonnya. Sekarang coba kita zoom di sini.
bisa terlihat sama seperti yang di versi online tadi. Ada titik, garis, dan poligon. Setelah itu, di sini yang penting kita bisa menggunakan select mode untuk memilih feature-feature tadi, dan kita untuk mulai editing kita pakai ini apa namanya, tool yang bernama Draw di sini, atau secara cepat saja kita bisa menggunakan ganti-ganti antara tombol A dan tombol S untuk Draw dan Select Mode seperti itu di keyboard maksud saya. Lalu tinggal klik saja. Saya coba membuat titik pengamatan 2 untuk selesai editnya bisa double klik atau escape. Setelah itu kita select ini titiknya dan kita coba masukkan presetnya di situ. Ada banyak sekali pilihan presetnya, ada dari highway, water, transport, facilities, sampai ke geografi dan lain-lain. Saya memilih di sini karena hanya berupa titik saja, saya masukkan modelnya locality di situ. Tinggal pilih saja dan masukkan informasi tentang titik itu tadi. Saya masukkan titik pengamatan 2. Lalu saya add di sini untuk tag-nya. Jadi yang ini sebetulnya saya sebelumnya sudah bekerja sedikit tentang sudah digitasi sedikit untuk area pengamatan 2, jadi saya delete ini. Lalu untuk yang add ini saya menambahkan tag description dengan value-nya pengamatan praktikum di situ, sehingga sekarang sudah ada informasi tentang titik di sini, yaitu namanya titik pengamatan 2 dengan deskripsi pengamatan praktikum seperti itu. Setelah itu kita coba buat garis dan langkahnya sama, kita tentukan presetnya juga seperti apa, dan saya masukkan di situ untuk informasi garis itu sendiri adalah garis pengamatan 2. Jadi sudah masuk di situ. Lalu untuk highway ini saya ganti menggunakan namanya garis pengamatan 2, dan untuk highway ini saya rubah menjadi deskripsi, yaitu pengamatan praktikum seperti itu tadi. Ini bebas saja, hanya saya mencoba menyamakan antara yang offline dengan online tadi untuk informasi feature yang kita edit. Lalu untuk poligon juga sama, setelah didigitasi kita masukkan presetnya dan kita masukkan informasi tentang feature itu tadi. Setelah selesai, kita sekarang sudah punya 6 feature yang kita edit, 3 secara online untuk yang pertama tadi, yang di sini, dan yang offline. Kita bisa mencoba select. Jadi yang kita edit secara online ini tadi ada 3, dan yang offline ini yang 3 kedua ini tadi. Setelah selesai kita edit, kita bisa upload data menggunakan file, terus upload data atau upload selection juga bisa. Jadi setelah kita bekerja secara offline dan kita punya akses ke internet, kita bisa upload data ke OpenStreetMap seperti itu. Hanya saja karena di sini tujuannya untuk tutorial, jadi saya delete apapun yang saya buat di openstreetmap.org atau GeoSM, karena tujuannya hanya untuk tutorial. Jadi titik, garis, dan poligon yang saya buat tadi saya delete saja. Dan saya hanya mengingatkan untuk rules untuk OpenStreetMap adalah yang pertama, jangan mengcopy dari peta-peta yang lainnya, jadi buat peta yang original sendiri. Dan yang kedua, have fun untuk editnya. Jadi ya kita buat senang saja untuk OpenStreetMap ini. Ini
adalah informasi tentang yang saya delete tadi. Jadi di change set-nya saya tulis saya mendelete point, line, dan area karena itu tadi untuk tujuan tutorial seperti itu. Saya kira itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.